Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Intan Miftahul Janah dengan NIM 230181167 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, di sini kita akan membahas materi pengantar kewirausahaan, yaitu kewirausahaan di era revolusi industri 4.0. Wirausaha era revolusi industri 4.0 ini merupakan satu transformasi yang terkait dengan kebijakan ekonomi di era revolusi 4.0. Mau tidak mau, kegiatan bisnis, wirausaha, dan industri apapun termasuk kelas usaha bisnis yang kita lakukan dalam konteks wirausaha harus bergerak, ikut serta berada atau beradaptasi dalam konteks aliran evolusi industri ini. Karena kalau tidak, kita akan berada di satu tempat ibarat berjalan di tempat. Bergerak iya, tapi tidak berkembang kemana-mana. Sementara semua orang mengikuti pola arus untuk menuju sampai ke tujuan yang mereka inginkan. Wirausaha dalam era revolusi industri 4.0 menghadapi tantangan dan peluang yang unik. Revolusi industri 4.0 ditandai oleh integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things, komputasi awan, big data, robotika, dan lain-lain ke dalam proses produksi dan manufaktur. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh wirausaha dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, yaitu yang pertama, adaptasi teknologi. Wirausaha perlu mengadopsi teknologi yang relevan dengan revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing mereka. Ini mungkin melibatkan investasi dalam sistem AI atau penggunaan robotika untuk otomatisasi proses produksi. Dan yang kedua yaitu inovasi berbasis teknologi. Wirausaha harus mendorong inovasi berbasis teknologi dalam produk dan layanan mereka. Ini bisa berarti mengembangkan solusi baru yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau menciptakan produk-produk yang terhubung secara digital. Yang ketiga yaitu analisis data. Mengumpulkan dan menganalisis dan menjadi sangat penting dalam revolusi industri 4.0. Wirausaha perlu memanfaatkan big data dan analisis prediktif untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang pasar, pelanggan, dan proses bisnis mereka. Dan yang keempat yaitu kolaborasi dan kemitraan. Wirausaha bisa mencari kemitraan dengan perusahaan teknologi atau startup lain untuk mendapatkan akses ke sumber daya teknis dan keahlian yang mereka butuhkan. Kolaborasi semacam itu juga dapat membantu dalam menghadapi kompleksitas teknologi yang terus berkembang. Selanjutnya yaitu pendidikan dan pelatihan. Wirausaha perlu memastikan bahwa mereka dan tim mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola teknologi baru. Mungkin melibatkan pelatihan internal, perekrutan talenta baru, atau kemitraan dengan lembaga pendidikan atau pelatihan. Dan yang keenam yaitu fleksibilitas dan responsif. Lingkungan bisnis dalam revolusi industri 4.0 berubah dengan cepat. Wirausaha perlu menjadi fleksibel dan responsif terhadap perubahan, siap untuk menyesuaikan model bisnis mereka sesuai dengan perkembangan teknologi dan permintaan pasar. Dan yang terakhir yaitu keamanan siber. Dengan semakin banyaknya data yang dihasilkan dan diproses oleh bisnis, keamanan siber menjadi semakin penting. Wirausaha perlu memastikan bahwa sistem mereka aman dari serangan siber dan memiliki prosedur pemulihan yang solid dalam hal terjadi pelanggaran keamanan. Menghadapi revolusi industri 4.0 memang menghadirkan tantangan yang signifikan bagi wirausaha, tetapi juga membuka peluang baru yang menarik.
Dengan memanfaatkan teknologi dengan bijak dan menjaga agar tetap inovatif, wirausaha dapat berhasil dalam menghadapi era yang penuh dengan perubahan ini. Tantangan ekonomi. Sebenarnya saat ini kita juga melihat dan merasakan adanya tantangan industri yang menuntut transformasi atau perubahan. Perubahan arah ekonomi secara komprehensif secara menyeluruh adalah sebagai langkah penting memanfaatkan sekaligus mengoptimalkan momentum revolusi 4.0. Ini untuk menarik industri yang mau tidak mau, yang masih ketinggalan, yang masih menggunakan teknologi 1.0, 2.0 agar apa? Agar lebih efisien, lebih produktif. Nah, kali ini kita bicara tentang transformasi ekonomi. Dan itu merupakan kunci dari kemajuan hidup ekonomi mau tidak mau menjadi satu kondisi memang harus seimbang. Nah, kita masuk ke dalam supply side. Supply side yang perlu diketahui ada 4, yaitu yang pertama reformasi agraria, pembangunan infrastruktur, dan yang ketiga peningkatan SDM dan bantuan sosial. Ini yang 4 termasuk dalam supply side. Ketika dibangun, maka harus diikuti dengan demand side-nya. Demand-nya apa? Yaitu menjaga daya beli agar tetap stabil. Dan ini dilakukan melalui strategi-strategi pemerintah atau melalui kebijakan ekonomi yang memang berpihak pada kebutuhan atau kepentingan masyarakat agar dapat daya beli tetap stabil. Yang kedua yang termasuk demand itu adalah meningkatkan investasi. Semakin tinggi tingkatan investasi, semakin besar kemungkinan supply ini juga bisa naik. Dan yang ketiga, meningkatkan ekspor, bukan impor. Jadi, dalam konteks transformasi ekonomi yang dibenah itu adalah kualitas dalam negeri yang kita punya, yang kemudian diproduksi dan diekspor keluar, sehingga harganya menjadi naik dan berlipat ganda. Itu memberikan keuntungan buat kita. Konsep ekonomi 4.0, ekonomi berbasis SDA yang primer, itu akan dirubah ke ekonomi berbasis nilai. Nilai tambah berupa manufaktur dan jasa industri. Tentunya di tengah-tengah perubahan itu akan memerlukan transformasi untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan respon pergeseran struktur ekonomi ke jasa perkembangan teknologi dan tantangan lainnya. Apa itu industri manufaktur? Industri manufaktur adalah sektor ekonomi yang berfokus pada produksi barang-barang fisik dengan menggunakan tenaga kerja, mesin, dan teknologi. Mencakup berbagai jenis aktivitas seperti pembuatan produk, perakitan, pengolahan bahan baku, dan produksi barang konsumsi atau komponen bagi industri lainnya. Industri manufaktur umumnya melibatkan proses produksi yang melibatkan perubahan fisik atau kimia pada bahan baku untuk menghasilkan produk jadi. Beberapa contoh industri manufaktur meliputi pembuatan mobil, elektronik, tekstil, makanan dan minuman, peralatan medis, serta berbagai produk konsumen lainnya. Industri manufaktur seringkali menjadi tulang punggung ekonomi suatu negara karena memberikan lapangan kerja bagi banyak orang dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dan nilai tambah. Jasa. Sektor jasa itu memiliki pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDB. Kontribusinya besar namun memiliki defisit neraca yang meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari kondisi perubahan atau transformasi ekonomi di zaman atau fase revolusi industri 4.0 ini yang jelas. Yang pertama yaitu globalisasi, seperti integrasi ekonomi ke pasar global. Dan yang kedua, perkembangan teknologi khusus 4.0 kaitannya dengan digital. Dan yang ketiga, bonus demografi, yang artinya kalau yang tiga ini kita anggap
faktor yang mempengaruhi mulai dari globalisasi, perkembangan teknologi digital, dan bonus demografi, maka sebenarnya kebijakan harus mengarah ke sana. Nah, kebijakan apa? Kebijakan yang pertama, kebijakan infrastruktur, dan yang kedua intensif fiskal, dan yang ketiga kaitannya dengan kebijakan perdagangan, yang keempat kebijakan yang berkaitan dengan perbaikan iklim usaha, dan yang kelima bantuan sosial. Yang menjadi faktor utama dari kebijakan itu terkait dengan perkembangan SDM, bahwa yang berubah itu adalah teknologi digital. Sektor apa yang bisa dipilih fokus bisnis industri yang bisa dalam kaitannya dengan adaptasi terhadap fase revolusi industri 4.0? Minimal 5 dan 3 diantaranya bisa dilakukan. 5 sektor utama yang bisa dipilih atau sudah banyak dipilih sebagai sektor fokus utama untuk making Indonesian Revolution full speed. Yang pertama, makanan dan minuman. Ini tidak akan pernah mati sampai dunia kiamat. Bisnis atau sektor minuman dan makanan tidak akan pernah mati, maka berkecimpunglah dalam konteks ini. Tetapi karena pasarnya adalah pasar global. Sektor yang kedua, kebutuhan manusia lain adalah tekstil dan busana. Jadi bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan sekarang adalah energi manusia untuk fashionable, untuk dilihat banyak orang, penampilan menjadi fashion. Yang ketiga, elektronik. Menuju industri 4.0, semuanya berkecimpungan dalam konteks elektronik digital. Maka kembangkanlah kemampuan pelaku industri elektronik seperti handphone. Ini menjadi 3 sektor yang akan dipilih sebagai sektor utama. 2 sektor industri yang besar yaitu otomotif dan kimia. Baiklah, itulah tadi hasil analisis materi pengantar kewirausahaan, yaitu kewirausahaan di era revolusi industri 4.0. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.